Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Hukum Internasional, yang mana kami di sini akan menjelaskan apa yang telah menjadi tugas kami, yang kami beri judul Kedaulatan Indonesia dalam Ancaman Konflik di Laut Cina Selatan dalam Analisis Hukum Internasional. Berdasarkan dengan video ini, ikuti terus video ini sampai akhir. Hukum maritim internasional merupakan sesuatu hukum yang berhubungan dengan kelautan, baik secara kedaulatannya maupun juga secara ekosistemnya. Jadi, hukum maritim internasional terbagi menjadi dua, yaitu res nullius dan res communis. Res nullius merupakan hukum wilayah kelautan negara yang dimana berdasarkan disepakati bersama antar negara. Sedangkan res communis merupakan wilayah antar negara, wilayah kelautan negara yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Di dalam hukum maritim internasional, di setiap negara memiliki 24 mes kedaulatan dalam kedaulatan negaranya. Jadi, apabila kapal asing yang melintasi di bawah permukaan laut 24 mes, maka kapal tersebut wajib ditenggelamkan. Maka dari itu, setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya terkait korelasi konflik Laut Cina Selatan dan hukum internasional. Kemudian di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni Indonesia sebenarnya menghadapi ancaman serius terkait kedaulatannya. Di Laut Cina yang tepatnya di sebelah selatan atau yang disebut sebagai Laut Tiongkok Selatan pun boleh, kawasan yang menjadi salah satu jalur perairan paling strategis dan sibuk di dunia. Konflik di kawasan ini dipicu oleh klaim tumpang tindih dari beberapa negara termasuk Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Nah, kemudian di sisi lain, konflik Laut Cina Selatan memiliki dampak serius. Memiliki dampak serius bagaimana? Karena adanya ketidakpastian perdagangan dan stabilitas politik. Nah, selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan yang mana berupa ancaman isu-isu seperti terorisme, perampokan, kemudian illegal fishing, dan kriminal lainnya. Oleh karena itu, manajemen krisis harus mencakup upaya mitigasi risiko ekonomi dan perlindungan jalur perdagangan maritim. Yang esensial selain itu, konflik di Laut Cina Selatan atau bisa disebut seperti tadi yang awal saya katakan ini Laut Tiongkok Selatan juga berdampak negatif terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Penangkapan ikan ilegal dan pembangunan pulau buatan itu sangat merusak ekosistem laut yang mengancam mata pencaharian nelayan lokal. Itu yang bisa sedikit kami sampaikan mungkin untuk hari ini. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.